Cara ketiga wanita untuk mendapatkan dukungan pasangan prianya adalah latihan menjawab dengan tegas. Dalam langkah ketiga ini, gunakanlah seluruh daya Anda untuk memperoleh apa yang Anda kehendaki. Anda meminta dukungannya, dan apabila pria mulai mencari dalih dan menolak permintaan Anda tidak mengatakan oke seperti yang dilakukan pada langkah atau cara kedua. Sebaliknya, Anda akan berlatih membuatnya oke apabila ia menolak, tapi terus menunggunya sampai ia dapat mengatakan ya. Contohnya ketika Andi ingin pergi tidur dan dia memintanya, dia mengatakan, "Maukah engkau pergi ke toko dan membelikan susu?" Andi menjawab, "Oh, aku lelah sekali. Aku ingin tidur." Dia tidak langsung menyerah dengan mengatakan oke. Dia tidak berkata apapun. Dia berdiri di situ dan menerima bahwa Andi menolak permintaannya. Dengan tidak menolak perlawanannya, ada peluang besar bahwa Andi akan mengatakan ya. Seni meminta dengan tegas adalah tetap tinggal diam setelah wanita mengajukan permintaan. Setelah wanita meminta, jangan terkejut apabila pria kemudian menggerutu, mengomel, bergumam, mengeluh, atau bersungut-sungut. Semakin pria memusatkan perhatian pada saat itu, ia akan menggerundel lebih banyak. Ini tidak ada kaitannya dengan kesediaannya menolong. Gerundelannya merupakan simptom betapa pria memusatkan perhatiannya pada waktu itu, tatkala wanita memintanya. Wanita biasanya menyalahartikan omelan-omelan pria. Wanita secara keliru menganggap pria tidak mau memenuhi permintaannya, padahal bukan begitu halnya. Omelan pria merupakan tanda bahwa ia sedang mempertimbangkan permintaan wanita itu. Bila ia tidak mempertimbangkannya, ia akan mengatakan tidak dengan sangat tenang. Jika pria menggerundel itu merupakan tanda yang baik. Ia mencoba mempertimbangkannya dan melawan kebutuhan-kebutuhannya. Pria akan mengalami perjuangan batin ketika beralih dari pusat perhatiannya saat itu ke permintaan Anda. Layaknya Anda sedang membuka pintu yang engselnya berkarat, pria akan mengeluarkan suara-suara aneh. Dengan mengabaikannya, omelan-omelannya akan cepat berhenti. Jika pria mengomel, seringkali dia sedang dalam proses mengiyakan permintaan wanitanya. Kebanyakan wanita menyalahartikan reaksi ini. Jadi mereka tidak mau meminta dukungan atau menganggap omelannya sebagai serangan pribadi dan menolak pria itu. Bila dia menyalahartikan omelan atau gerutuan Andi, bisa jadi dia akan bereaksi dengan mengatakan, "Aku memasakkan makan malammu, mencuci piring, mengantarkan anak-anak ke sekolah, sedangkan engkau hanya berbaring di ranjang itu. Aku tidak meminta banyak, tapi setidaknya kau sekarang dapat menolong. Aku sangat lelah. Aku merasa harus melakukan segala-galanya di sini." Dan bila ini terucap, maka pertengkaran pun terjadi. Sebaliknya bila si wanita tahu bahwa omelan itu hanyalah sekedar seperti suara engsel pintu yang berkarat, yang merupakan cara pria untuk mulai mengatakan ya, jawaban Anda hanyalah berdiam diri. Sikap diam Anda merupakan isyarat bahwa Anda yakin pria sedang berusaha di dalam hati dan hampir mengatakan ya. Peregangan merupakan cara lain untuk memahami penolakan pria terhadap permintaan-permintaan wanita. Artinya setiap kali wanita meminta, pria perlu meregangkan diri. Bila pria sedang tidak sehat, ia tidak dapat melakukannya. Itulah sebabnya wanita perlu mempersiapkan pria untuk langkah ketiga dengan melalui langkah 1 dan 2. Ingatlah bahwa ketika pria mengomel, bayangkan saja ia sedang melapangkan dada di pagi hari itu. Setelah selesai melakukan peregangan, ia akan merasa segar bugar. Tapi ia perlu mengomel terlebih dahulu. Bagaimana caranya memprogram pria untuk mengatakan ya? Ketika Andi mengomel karena dia memintanya membelikan susu, dia hanya mendengarkan dan beranggapan toh Andi akan melakukannya. Akhirnya dengan marah-marah Andi tetap pergi keluar, mengendari motor ke toko itu. Lalu terjadilah sesuatu yang terjadi pada setiap pria yang tidak diketahui oleh kaum wanita. Semakin mendekati tempat tujuan dan sasarannya, yaitu susu, omelannya pun menjadi lenyap. Perlahan-lahan panas di dalam hatinya menjadi reda dan kembali seperti sedia kala. Pria akan menjadi merasa menyayangi dan mencintai pasangannya. Ketika apa yang menjadi sasarannya tercapai dan pria merasa itu adalah sebuah prestasi, maka ia akan merasa senang. Apa yang perlu dilakukan dia ketika Andi pulang dengan membawa susu dari toko? Dia memeluk erat dan berkata, "Terima kasih banyak, aku gembira tidak harus berdandan." Seandainya saja dia mengabaikan Andi, maka barangkali Andi akan mengomel lebih keras dan tentunya akan menjadi lebih sulit bagi dia untuk meminta dukungan pasangannya kembali. Dengan apa yang telah dilakukan dia kepada Andi, Andi merasakan cinta dan penghargaan dari dia meskipun pada awalnya Andi marah atau mengomel dengan keras. Andi merasa tidak diabaikan dan ketika di lain waktu dia memintanya kembali, Andi akan menjadi lebih mudah membantu, mengurangi omelannya, berangsur-angsur merubah perilakunya, dan secara ajaib di lain waktu Andi akan menawarkan bantuan untuk membelikan susu bahkan tanpa diminta ketika ia mengetahui bahwa persediaan susu di kulkas mulai habis.
Dengan cara ini wanita telah memprogram otak pria untuk mengatakan ya secara otomatis. Bahkan sebagian pria akan merasa bahagia bila ia dapat memenuhi kebutuhan wanitanya serta menawarkan bantuan meskipun si wanita tidak memintanya. Perubahan batin ini dimulai ketika wanita memahami dan menerima omelan pria dan menghargainya ketika pria bersedia melakukan apa yang dimintanya. Sikap diam yang efektif. Salah satu kunci meminta dengan tegas adalah tetap diam setelah meminta pertolongan. Biarkan pria melenyapkan hambatannya. Jangan menolak omelannya. Jika wanita berhenti dan tetap diam, wanita memiliki peluang untuk mendapatkan bantuannya. Jika wanita mulai berbicara, ia akan kehilangan kekuatannya. Secara keliru, kaum wanita memecah kesunyian itu dan kehilangan kekuatan mereka dengan membuat komentar-komentar tertentu. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Oh, lupakanlah. Masa kau sampai hati menolak? Aku telah melakukan begitu banyak hal darimu. Aku tidak meminta terlalu banyak darimu. Cuma perlu 15 menit saja. Aku kecewa. Ini betul-betul menyakiti perasaanku. Maksudmu kau tidak mau melakukannya untukku? Kenapa kau tak bisa melakukannya? Jika pria mengomel, wanita merasa perlu membela permintaannya dan secara keliru berbicara. Wanita bertengkar dengan pasangannya untuk meyakinkannya bahwa pria harus melakukan hal itu. Entah mereka melakukannya atau tidak, pria akan menjadi lebih keras kepala di lain waktu ketika wanita meminta bantuannya lagi. Untuk memberi pria peluang memenuhi permintaan pasangannya, mintalah, kemudian diam. Bila ia mengomel dan berkata macam-macam, dengarkan saja. Pada akhirnya ia akan mengatakan ya, sekalipun omelannya belum mereda. Jangan secara keliru yakin bahwa pria akan mendendam karena ini. Asalkan wanita tidak mendesak atau bertengkar, pria tidak akan membenci. Bila pria merasa bebas melakukannya atau tidak, ini akan memberikannya ruang untuk mempertimbangkan memenuhi permintaan Anda. Ingat, kadang-kadang pria tidak mengatakan ya atau barangkali berusaha mencari dalih dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada wanita. Berhati-hatilah, selama Anda diam, mungkin pria akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti kalimat berikut ini. Kenapa kau tidak bisa melakukannya? Aku tidak punya waktu, kamu saja yang melakukannya. Aku sibuk dan tak punya waktu, kau sendiri sedang apa? Terkadang ini merupakan pertanyaan-pertanyaan bersayap, karena itu sebaiknya Anda tetap diam. Jangan bicara kecuali jelas-jelas ia mencari jawaban. Berikanlah satu jawaban yang amat singkat, kemudian mintalah lagi. Permintaan tegas berarti meminta dengan penuh keyakinan dan kepercayaan bahwa ia akan menolong Anda bila ia mampu. Perhatikan sejumlah contoh kalimat berikut ini. Pria mengatakan, aku tidak punya waktu, tak bisakah kau melakukannya sendiri? Tidak, aku tidak ingin melakukan itu. Aku sibuk, apa yang sedang kau lakukan? Tidak, aku tidak suka melakukannya. Bila pria mengatakan seperti ini, bagaimana wanita dapat menanggapi dengan permintaan tegas? Aku juga terdesak, maukah kau melakukannya? Kemudian diamlah lagi. Aku sangat menghargainya, maukah kau melakukannya untukku? Kemudian berdiam diri lagi. Aku juga sibuk, maukah kau melakukannya? Kemudian sekali lagi tutup mulut Anda. Aku merasanya tak mau melakukannya, maukah kau melakukannya untukku? Lalu diamlah kembali. Perhatikan kalimat-kalimat tersebut. Wanita tidak berusaha meyakinkan pria, hanya sekedar mengimbangi keengganannya. Bila pria lelah, jangan mencoba membuktikan bahwa Anda lebih lelah dan bahwa seharusnya dia menolong Anda. Atau jika pria merasa terlalu sibuk, hindari memberikannya alasan mengapa ia harus melakukannya. Ingatlah bahwa Anda sedang meminta, bukan memaksa. Jika pria terus-menerus menolak, praktikkanlah tahap kedua dan secara anggun terimalah penolakannya. Ini bukanlah saatnya wanita menyampaikan kekecewaannya. Pastikan bahwa Anda dapat menerima penolakannya pada tahap ini. Pria akan ingat betapa wanita pasangannya penuh cinta dan akan lebih rela membantu di lain waktu. Semakin lama wanita akan semakin berhasil dalam meminta dan memperoleh bantuannya. Bahkan seandainya Anda sedang berlatih diam pada langkah ketiga, toh masih harus terus berlatih pada tahap-tahap pertama dan kedua. Yang penting Anda harus senantiasa meminta dengan tepat untuk hal-hal kecil maupun menerima penolakannya dengan anggun. Mengapa pria begitu peka? Barangkali kebanyakan kaum wanita bertanya-tanya mengapa pria begitu peka kalau dimintai bantuannya. Ini bukan karena pria malas, melainkan karena pria sangat ingin diterima. Sebaliknya, setiap permintaan untuk lebih begini dan begitu atau untuk memberi lebih banyak akan memberikan kesan bahwa ia tidak diterima sebagaimana adanya. Seperti halnya wanita lebih peka mengenai keinginan didengarkan dan dimengerti saat ia menyampaikan perasaan-perasaannya. Pria lebih peka terhadap keadaan diterima sebagaimana adanya.
Setiap usaha untuk memperbaikinya akan membuatnya seolah-olah wanita berusaha untuk mengubahnya karena ia tidak cukup baik. Bagi kaum pria, semboyannya adalah jangan memperbaiki sesuatu kecuali kalau rusak. Jika pria merasa wanita menghendaki lebih banyak dan bahwa wanita itu berusaha untuk mengubahnya, ia akan merasa dianggap rusak. Dan tentu saja, ia tidak merasa dicintai sebagaimana adanya. Dengan mempelajari seni meminta bantuan, hubungan-hubungan pria dan wanita secara bertahap akan lebih kaya dan tentunya juga menjadi lebih bahagia. Dengan belajar mengajukan permintaan secara tepat, wanita bukan saja menolong pasangannya merasa lebih dicintai, melainkan juga memastikan bahwa wanita memperoleh cinta yang dibutuhkan dan layak diterima. Sampai jumpa di bagian lainnya hanya di PSH Hamesti.